banget, sumpah. Kamu tuh benar-benar nggak bersyukur jadi seorang dokter. Udah jadi seorang dokter susah payah kamu sekolah, mengorbankan materi, pikiran, dan tenaga kamu untuk lulus jadi dokter, untuk menjadi dokter, dan sekarang kamu sudah ambil profesi atau spesialis ya, spesialis kayaknya dia sekarang lagi ngambil spesialis. Saya lupa kemarin beritanya tuh gimana. Yang jelas yang saya ingat dia tuh dokter tapi melakukan hal asusila. Sumpah tuh parah banget. Saya dulu pernah mengusahakan mau menjadi seorang dokter dan ternyata saya tidak punya kemampuan itu, dan akhirnya saya setelah lulus kuliah saya menjalankan aktivitas saya menjadi seorang karyawan karena saya ditakdirkan untuk pulang ke Kalimantan Barat ini. Nah, parah banget kan? Banyak orang yang berlomba-lomba untuk ingin menjadi dokter, untuk ada di posisi dia, tapi dia tuh parah banget, parah, sumpah parah. Untuk apa coba melakukan hal asusila gitu? Kalau mau ya banyak tuh yang jualan di luar sana. Kenapa gitu loh? Saya nggak habis pikir, bukannya kalau kita tuh jadi dokter, bukannya orang yang menjadi dokter itu tahu ya kalau organ-organ tubuh orang itu, jadi dia tuh kayaknya orang yang jadi dokter itu dalam bayangan saya nggak tahu jadi dokter yang sesungguhnya itu kayak gimana. Jadi dalam bayangan saya dokter itu nggak, dia tuh pasti nggak bakalan melakukan hal asusila seperti ini. Pertama, karena dia itu punya wibawa. Kedua, karena dia itu tahu organ tubuh manusia dan harusnya melakukan hal seperti itu dengan orang yang nggak dia kenal, apalagi anak pasiennya loh. Itu anaknya yang mengurusi pasien, dia itu mengurusi ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit, dan itu penuh dengan tekanan, stres atau gimana ya. Kalaupun cantik banget ya, saya rasa janganlah sampai melakukan hal asusila itu. Parah banget loh, kok bisa ya, nggak habis pikir saya, aneh. Dan harusnya dia itu uh, karena dia tuh mengerti dokter itu kan tahu masalah seksual atau gimana gitu, nggak bakalan lah dia tuh harusnya ada di posisi itu. Dan saya rasa mungkin sebelumnya bukan cuma 3 aja korbannya, tetapi lebih banyak lagi kayaknya, soalnya dia sepertinya agak berpengalaman untuk bertindak membius orang yang akan menjadi korbannya itu. Hebat banget. Coba, dia punya nama, kekayaan. Dokter itu kan identik kaya, kalau nggak kaya nggak bisa loh jadi dokter. Kalau harap beasiswa aja pun susah orang tua mau menguliahkan anaknya menjadi dokter. Ada sih, memang ada kejadiannya orang miskin itu jadi dokter tuh ada, tapi itu nggak banyak, paling ada tuh 10%, itu pun paling ada. Terus dia itu kayaknya punya istri dan hidupnya berkecukupan, lebih dari cukup malahan ya kalau dokter itu. Soalnya dia udah ambil spesialis itu syaratnya tuh enggak, salah satunya itu dia tuh harus punya materi yang banyak untuk menjadi seorang spesialis. Kan lucu banget gitu, gara-gara hal sepele, hal asusila kayak gitu, yang seharusnya dia itu udah tahu konsekuensinya bakalan gimana. Aduh, saya nggak habis pikir. Dan sekarang ini yang menjadi pertanyaan saya, seandainya korban itu minta pertanggungjawabannya dia, saya bingung gitu. Di berita itu nggak ada diberitakan, oh misalnya kalau nanti janinnya itu, spermanya itu menjadi janin, itu boleh digugurkan atau tidak. Itu nggak ada diberitakan ya. Kalau nggak salah undang-undangnya ada, kalau seandainya wanita yang diperkeos kayak gitu itu bisa menggugurkan janinnya, itu dilegalkan untuk menggugurkan. Tapi kalau yang suka sama suka itu beda lagi ceritanya ya, itu pacaran tuh beda lagi. Nah terus eh, gimana gitu loh, seandainya dia minta pertanggungjawaban, minta dinikahkan, minta dinikahi, jadi gimana gitu. Kalau dia minta dinikahi kan dia nggak bisa masuk penjara, tapi sedangkan sekarang ada 3 orang menjadi korban perkeos, yang dia perkeos gitu. Jadi berita ini hanya memberitakan covernya aja, tapi nggak memberitakan sampai endingnya itu kayak gimana. Harusnya orang yang media, pembuat berita itu, mereka harus memberitakan endingnya itu gimana, solusinya itu gimana untuk korbannya. Sedangkan korban yang diberitakan hanya tersangkanya, korbannya nggak tahu gimana, nggak tahu ujungnya itu kayak gimana, nasibnya itu nggak ada kejelasannya. Salah-salah nanti hukum bisa dibeli sama si dokter ini, dan akhirnya korban ditinggalkan begitu saja. Mereka media udah dapat beritanya, terus ya korban nggak ada dapat apa-apa gitu, dirugikan secara sepihak. Coba deh teman-teman komen itu kalau teman-teman yang tahu gimana gimana pertanggungjawabannya, gimana bentuk solusi untuk si korban yang harus dipikirkan itu. Sekarang yang menjadi korban, tersangka sudah tertangkap dan sudah divonis, hukumannya itu kira-kira tuh gimana.
Yang sekarang tuh menjadi masalahnya itu gimana menyelesaikan masalah dari si korban ini, dari traumanya, atau gimana kalau seandainya itu menjadi janin atau gimana. Coba deh teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Dadah.